Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahar dengan nomor induk mahasiswa 64240768. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung dalam lebih dari 7 dekade dan terus memicu perhatian internasional. Khususnya ketika eskalasi kekerasan meningkat dan menimbulkan banyak korban sipil, salah satu aspek yang kurang disorot dalam diskusi publik adalah bagaimana dinamika perekonomian global dapat memperburuk atau bahkan menopang tindakan-tindakan yang mengarah pada genosida di Palestina. Bagaimana perekonomian dunia berperan dalam mendukung atau memperparah genosida yang terjadi di Palestina? Berikut pembahasan mengenai genosida di Palestina. Pertama, ada peran negara berkekuatan ekonomi besar. Negara-negara dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri terkait Palestina. Amerika Serikat misalnya merupakan penyumbang bantuan militer terbesar bagi Israel yang setiap tahunnya mencapai miliar dolar. Bantuan ini tidak hanya dapat memperkuat posisi militer Israel, tetapi juga memberikan dukungan tidak langsung terhadap operasi militer yang menargetkan wilayah sipil di Palestina. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antara Israel dan Palestina. Salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi adalah ketimpangan yang mencolok antara Israel dan Palestina. Israel menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat, dukungan internasional, serta akses pagar global, sedangkan Palestina, khususnya Gaza, hidup dalam blokade ekonomi yang melumpuhkan segala aspek kehidupan. Situasi ini menciptakan ketergantungan dan memperparah penderitaan rakyat Palestina yang kekurangan akses terhadap bahan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, ada investasi dan keterlibatan korporasi global. Beberapa perusahaan multinasional diketahui beroperasi di wilayah pemukiman ilegal di Israel di tepi barat. Investasi semacam ini secara tidak langsung mendukung okupasi dan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Meskipun ada seruan internasional untuk menghentikan keterlibatan ekonomi di wilayah konflik, kepentingan bisnis kerap menjadi prioritas utama dibandingkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang keempat, ada pengaruh krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global seperti pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina membuat fokus bantuan internasional bergeser. Negara-negara donor mengalihkan perhatian dan dananya ke krisis yang lebih menguntungkan secara politik dan strategis. Hal ini menyebabkan terhentinya sebagian besar program bantuan kemanusiaan di Palestina dan memperburuk kondisi sosial ekonomi di sana. Yang terakhir, kelima, ada perlawanan ekonomi melalui gerakan sipil. Gerakan internasional seperti BDS, Boycott, Divestment, and Sanitation berupaya melawan penindasan terhadap Palestina. Melalui tekanan ekonomi, gerakan ini mengajak masyarakat dunia untuk memboikot produk dan perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di Palestina.
Namun, gerakan ini seringkali dihadang oleh tekanan hukum dan politik dari negara-negara yang mendukung Israel. Selanjutnya ada peluang pendidikan dan kesehatan yang terhambat. Dengan anggaran publik yang minim akibat konflik dan blokade, fasilitas pendidikan dan kesehatan di Palestina rusak atau tidak berfungsi optimal. Anak-anak Palestina sulit mengakses pendidikan berkualitas dan layanan medis memadai, memperpanjang siklus penderitaan di Palestina. Berikutnya, meningkatkannya ketergantungan terhadap bantuan internasional. Karena akses terhadap ekonomi global terhambat, Palestina menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Ketergantungan ini sering dimanipulasi secara politik oleh donor yang hanya memberikan bantuan jika Palestina tunduk pada kebijakan-kebijakan tertentu. Selanjutnya ada normalisasi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM oleh korporasi global. Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di wilayah pendudukan secara tidak langsung memberi legitimasi terhadap pemukiman ilegal Israel. Praktik bisnis di sana memperkuat okupasi dan mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina. Selanjutnya ada pelemahan suara Palestina di panggung internasional. Ketika negara-negara donor dan korporasi besar lebih fokus pada kepentingan ekonomi dan geopolitik, suara dan penderitaan rakyat Palestina kerap dalam forum-forum global seperti PBB dan G20. Yang terakhir ada hilangnya kedaulatan ekonomi Palestina. Palestina tidak memiliki kendali penuh terhadap perbatasan wilayah udara dan peredaran mata uang. Hal ini membuat mereka sulit merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi mandiri untuk kesejahteraan rakyat di sana. Setelah kita membahas dampak-dampak yang terjadi di Palestina, berikut ada solusi-solusi yang harus dilakukan. Solusi yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas bantuan internasional. Negara-negara donor, terutama yang memberikan bantuan militer, harus memastikan bahwa bantuan mereka tidak digunakan untuk pelanggaran HAM atau tindakan genosida. Pengawasan ketat dan transparansi dalam distribusi bantuan wajib diterapkan melalui lembaga independen. Yang kedua, ada sanksi ekonomi terhadap praktik pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Komunitas internasional dapat memberlakukan sanksi ekonomi yang tegas terhadap negara atau perusahaan yang terbukti terlibat dalam pendudukan ilegal dan pelanggaran HAM di Palestina. Hal ini dapat dilakukan melalui resolusi PBB atau kebijakan luar negeri negara-negara demokratis. Yang ketiga, mendorong investasi etis dan bertanggung jawab. Investor dan perusahaan global harus mematuhi prinsip due diligence dalam hak asasi manusia dan tidak beroperasi di wilayah konflik atau pemukiman ilegal. Masyarakat internasional dapat menekankan korporasi melalui kampanye konsumen dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada revitalisasi bantuan kemanusiaan yang netral dan inklusif. Lembaga-lembaga bantuan harus diberikan ruang dan akses yang aman untuk bekerja di wilayah Palestina, terutama Gaza. Negara-negara donor harus kembali menyalurkan bantuan untuk keperluan sipil, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, bukan militer. Yang kelima, ada penguatan gerakan sipil global atau BDS dan sejenisnya. Dukungan terhadap gerakan ekonomi sipil seperti BDS harus terus ditingkatkan sebagai bentuk non-kekerasan untuk menghentikan pendudukan dan diskriminasi. Gerakan ini perlu dikawal secara hukum agar tidak didiskriminalisasi secara sepihak.
Yang keenam, ada peningkatan peran diplomasi multilateral. Negara-negara di dunia, terutama yang tergabung dalam OKI, ASEAN, dan Uni Afrika, harus mengambil langkah diplomatik bersama untuk menekankan kekuatan ekonomi besar agar tidak mendukung agresi dan pelanggaran hukum internasional. Yang terakhir, ada edukasi publik dan advokasi internasional. Penting untuk menyebarkan informasi yang faktual kepada publik global mengenai kondisi di Palestina agar masyarakat dunia lebih sadar dan mendorong pemerintahnya untuk bertindak adil. Kampus, media, dan NGO berperan penting dalam membentuk opini publik global. Jadi kesimpulannya, perekonomian dunia memiliki peran yang signifikan dalam konflik Israel-Palestina melalui bantuan keuangan, investasi, dan perdagangan. Negara-negara seperti korporasi global dapat menjadi aktor pendukung secara tidak langsung terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk meninjau ulang peran ekonomi dalam konflik ini dan menempatkan prinsip kemanusiaan di atas kepentingan politik dan keuntungan finansial. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, tekanan ekonomi bisa menjadi alat untuk menghentikan kekerasan dan menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Sekian dari presentasi artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.